البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Setelah menyebutkan tasbih itu terbagi dua, beliau mengatakan al-awwal tasbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan pencipta dengan makhluk. Kama taqul, seperti engkau mengatakan lillahi yadun ka aidina, Allah itu punya tangan seperti tangan kita. Wa ainun ka ayunina, punya mata seperti mata kita. Wa qadamun ka aqdamina, Allah Ta'ala punya telapak kaki seperti telapak kaki kita. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Arah panahnya ke bawah, yaitu apa? Allah diserupakan dengan makhluk. Seperti yang dilakukan apa? Orang-orang Yahudi itu menggambarkan tangan Allah semacam tangan makhluk, yaitu apa? Tangannya terbelenggu, pelit. Kalaupun berinfak, infaknya sangat terbatas dan seterusnya. Mengatakan Allah fakir, naudzubillah, menyerupakan Allah dengan makhluk. As-sani tasbihul makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan sang pencipta. Ini panahnya ke atas. Makhluk yang rendah, yang serba kurang, serba cacat, mau dinaikkan ke derajat Rabbil Alamin. Katasbihil asnam wal ausan billahi subhanahu wa ta'ala, seperti penyerupaan patung-patung dan berhala-berhala kepada Allah. Ini memang kadang persambungannya jadi agak aneh untuk kita menerjemahkan. Subhanahu wa ta'ala an dzalik, maha suci dan maha tinggi Allah terhadap perkara yang seperti tadi. Fa innahu subhanahu la syabiha lahu wa la masila lahu wa la nadhir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki sesuatu yang menyerupai dirinya, dan Allah Ta'ala tidak punya sesuatu yang serupa, tidak punya sesuatu yang sama, tidak punya sesuatu yang menjadi tandingan untuk dia. Betul-betul dia adalah maha tunggal, maha esa, tidak mungkin diserupai. Qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui adanya sesuatu yang samian, yaitu musamian lah, yaitu yang sama dengan Allah? Tidak mungkin. Soalnya adalah soal ingkari. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan Allah, yaitu setara dengan Allah. Fala tadribu lillahil amsal, maka jangan kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah, karena yang namanya permisalan adalah apa? Yaitu penyamaan atau penyetaraan. Kes ini setara dengan kes itu, dan seterusnya. Sementara Allah tidak punya yang semacam itu. Hanya saja apa? Kalau Allah membuat permisalan, itu datangnya dari sisi Allah. Kita tidak boleh membuat sendiri. Istilahnya adalah qiyas aulawi. Itu adalah datangnya dari Allah dengan kaidah yang ma'rufah, yaitu apa? Mu'til kamal aulabih, pemberi kesempurnaan, dia lebih berhak memiliki kesempurnaan tadi. Baik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Fal mu'attilah ghalau fin nafi hatta syabbahuhu bil ma'dumat wan naqisat. Kelompok mu'attilah yang menentang adanya asma wa sifat, mereka berlebihan di dalam meniadakan penyerupaan, sampai akhirnya justru mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Manakala berlebihan meniadakan Allah, tidak ini, tidak ini, tidak ini, akhirnya apa? Allah itu seakan-akan tidak ada. Mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Wan naqisat, dan makhluk-makhluk yang kurang itu, tidak berilmu, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bicara, berarti kurang sekali dia. Menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk yang paling OKU itu. Wal musyabbihah walau fil isbat hatta syabbahuhu bil makhluqat. Kelompok musyabbihah mereka berlebihan di dalam menetapkan Allah, sifat-sifat Allah, sampai mereka menyerupakan Allah dengan makhlukat. Seperti apa? Seperti si Hisham Ar-Rafidhi itu, dari kalangan orang-orang terdahulu, pemimpin Rafidah, mengatakan nusbitu lillahi ta'ala kullama sabata fil insan illa lihyah wal faraj katanya. Kita menetapkan untuk Allah apa yang ada pada manusia semuanya, kecuali jenggot dan kemaluan. Selain itu semuanya sama, kata dia. Na'udzubillah. Dan yang lain lebih parah lagi, bahkan kelompok Rafidah yang lebih yang satunya lagi lebih parah dalam masalah menyerupakan Allah dengan makhluk.
Wa ahlus sunnati wa jamaah asbatu lillahil asma'a was sifat wa nafau anhu musyabahatal makhluqat. Ahlus sunnah wa jamaah mereka menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat, dan mereka meniadakan dari Allah penyerupaan dengan makhluk. Baik, dan inilah jalan wasat, inilah jalan pertengahan, dan inilah jalan Al-Quran. Allah menetapkan nama-nama wa huwas samiul basir, tapi sekaligus Allah meniadakan penyerupaan, laisa kamitslihi syai'. Jadi inilah cara yang benar. Sebagaimana apa? Inti dari segalanya adalah kalimatul la ilaha illallah. Bukan seluruh sesembahan yang ditiadakan, tapi apa? Sesembahan yang batil. Dan kita menetapkan sesembahan yang hak, yaitu lafaz illallah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertengahan dari apa? Sikap berlebihan dalam meniadakan dan sikap berlebihan di dalam menetapkan. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan sesuai dengan dalil yang ada. Baik, kembali ke kalam Syekhul Islam di dalam matan kitab ini. Wa ahli tamsilil musyabbihah wa hum wasatun, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah wasatun fi babi af'alillah bainal jabriyati wal qadariyah. Mereka pertengahan di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah antara Jabriyah yang mengatakan apa manusia itu terpaksa, dan Qadariyah yang mengatakan Allah itu tidak punya takdir, manusia itu bebas berbuat sekehendak dia tanpa ada takdir. Baik, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa hum wasatun fi af'alillahi bainal jabriyati wal qadariyah. Fal qadariyatu nafau af'alal ibad. Orang Jabriyah yang meyakini manusia itu terpaksa saja, mereka meniadakan perbuatan-perbuatan hamba. Wa za'amu annahum la yaf'aluna syai'anil battah. Mereka mengatakan bahwasanya para hamba itu tidak berbuat apapun sama sekali. Yang sholat adalah Allah, yang naik sepeda adalah Allah, yang makan adalah Allah, yang mencuri adalah Allah, dan seterusnya. Dan ini diucapkan oleh tokoh-tokoh sufiyah. Kebanyakan sufiyah dalam masalah ini adalah Jabriyah. Ini adalah kalimat yang buruk, na'udzubillah. Tetapi kalau masalah prestasi, mereka enggak mengatakan oh Allah itu. Mereka mengatakan oh saya sudah hafal ini, saya sudah hafal alfiyah, saya sudah begini-begini. Kenapa enggak bilang Allah? Kenapa ketika yang jelek-jelek kalian bilang Allah yang berbuat? Ini tidak adilnya mereka. Baik. Qal wa innamallahu huwa fa'ilu tilkal af'ali haqiqah. Kata mereka, Allah lah yang berbuat dengan perbuatan itu semuanya secara hakiki. Dinisbatkan kepada makhluk majas saja, yang betul Allah yang berbuat. Makhluk hanya sekedar apa? Wayang yang digerakkan, wayang dalam bahasa Indonesia, yang digerakkan oleh dalangnya. Atau kata orang Jabriyah yaitu apa? Karisha fi mahabirish. Fi mahabirih, yaitu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Betul-betul bukan bulu yang berbuat, tapi angin. Fahiya nafsu fi'lihi la af'alihim. Maka perbuatan-perbuatan yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan para makhluk. Manusia hanya apa? Hanya digerakkan saja, tanpa ada keinginan sama sekali dan tanpa ada pikiran. Sebagaimana wayang tidak punya pikiran apa-apa. Dan ini salah besar. Wal abid laisa lahumul qudrah wala iradah wala fi'il. Albattah harusnya apa? Tidak pakai al ya, biar sama. Laisa lahum qudratun wala iradatun wala fi'il. Terutama yang diinginkan di sini adalah apa? Yaitu untuk mutlak penghapusan. Berarti apa? Jangan pakai al. Maka bagusnya adalah nakirah untuk apa? Untuk keumuman. Nakirah fi siyaqin nafi. Yaitu para hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan dan keinginan dan juga perbuatan. Albattah sama sekali. Wa innama af'alul ibad kafiful asjar. Hanyalah perbuatan para hamba itu seperti puncak-puncak pokok kafif. Yaitu apa? Seperti pucuk-pucuk dari tanaman itu yang dihantam oleh angin ke kanan ke kiri. Bukan mereka yang bergerak, tetapi apa? Patungnya, tapi anginnya yang bergerak. Au ka harakatil murta'ish, atau seperti gerakan orang yang tengah menggigil karena demam. Disuruh diam, oh enggak bisa, ini bukan saya yang berbuat. Nah itu betul memang, badannya sedang menggigil, bukan orangnya yang memerintah badannya menggigil. Wal kul fi'lullah, semuanya adalah perbuatan Allah. Allah yang menggerakkan itu semua. Wa alaihi fasairul af'al ta'ah, maka berdasarkan ini maka seluruh perbuatan adalah taat, kata mereka. Makanya orang-orang apa itu namanya, yaitu Jabriyah dan juga orang-orang
Sufiyah mengatakan apa? Tidak ada yang namanya maksiat di alam semesta ini. Semuanya adalah ketaatan. Kenapa? Kita taat pada Allah dalam masalah rububiyah dan takdir. Makanya orang-orang Sufiyah mereka mengatakan apa? Fir'aun hakikatnya dia mukmin karena dia sekedar menjalankan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Itu kata mereka. Bahkan apa? Ibnu Arabi dari kalangan Ghulatus Sufiyah mengatakan apa? Bahwasanya yaitu kaumnya Nabi Nuh, mereka itu adalah mukmin sejati. Kenapa? Karena mereka menjalankan ketaatan dalam masalah takdir. Ditakdirkan menyembah yang lain, maka mereka menyembah yang lain. Dan dari sudut pandang yang lain, mereka memang mukmin sejati. Kenapa? Karena alam semesta semuanya adalah Allah. Sehingga kalau mereka itu menyembah patung, hakikatnya adalah mereka menyembah Allah. Maka itu adalah apa? Adalah sesuatu yang betul. Tapi kenapa mereka ditenggelamkan di dalam air? Kata mereka, kata orang-orang Sufiyah tadi, memang ahli syariat melihat bahwasanya orang-orang tadi tenggelam dalam air, tapi sebenarnya mereka tenggelam dalam lautan ma'rifah katanya. Aneh sekali. Apa pula kalian? Sudah bicara dengan orang yang tidak berakal, akal kita jadi pening. Cuman lautan ma'rifah. Dan itu pula yang didakwahkan oleh Syekh-Syekh Sufiyah di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam didatangi oleh seorang syekh tua yang baik, yaitu apa? Namanya adalah Syekh Abdus Sayyid. Beliau semula adalah orang Yahudi, tapi kemudian beliau masuk Islam. Lalu apa? Beliau didatangi oleh seorang sufi, mengatakan apa? Saya mengajak Anda kepada Islam yang benar. Maka Syekh yang baru masuk Islam ini tanya, apa itu Islam yang benar? Yaitu kita meyakini bahwasanya Fir'aun itu adalah mukmin. Inilah Islam yang benar. Kenapa demikian? Karena apa? Fir'aun tahu hakikat bahwasanya alam semesta adalah Allah, maka dirinya memang Allah. Makanya dia layak mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka apa? Syekh ini mengatakan, tetapi si Fir'aun dikalahkan oleh Tuhannya Musa. Si Fir'aun tenggelam. Saya nggak suka Tuhan yang tenggelam. Maka apa? Orang sufi ini diam. Ya gimana kita akan menjawab seperti ini? Buktinya kalau Fir'aun benar, kenapa dia tenggelam? Dan tenggelamnya bukan tenggelam dalam laut ma'rifah, betul-betul tenggelam. Dan dia teriak-teriak, mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Oh berarti salah dia tadi. Nah, berarti agamanya salah. Gimana sekarang mau dihidupkan lagi? Akhirnya Syekh Sufiyahnya diam. Nah, kemudian Syekh yang tua ini Abdus Sayyid datang ke Syekhul Islam, cerita pengalaman tadi gini. Maka Syekhul Islam mengatakan memang seperti itu kebiasaan orang-orang sufi, mengajak kepada sesuatu yang sangat jauh berbeda. Bahkan apa? Sementara apa? Jelas orang Yahudi dia mengagungkan Nabi Musa dan juga apa? Mengagungkan Nabi Harun. Dan demikian pula kita umat Islam mengagungkan para nabi semua. Maka Syekhul Islam menceritakan bahkan orang sufi mereka menyalahkan Nabi Harun. Kenapa menyalahkan Nabi Harun? Karena Nabi Harun menentang sesuatu yang benar. Ketika kaumnya itu menyembah patung anak lembu itu, Nabi Harun menyalahkan mereka. Harun ini yang salah. Yang betul adalah kaumnya itu yang menyembah patung anak lembu itu. Makanya Nabi Harun dimarahi sama Nabi Musa. Jadi Nabi Harun dimarahi oleh Nabi Musa bukan karena apa? Bukan karena yaitu membiarkan kaumnya menyembah patung, tetapi apa? Karena Nabi Harun melarang kaumnya menyembah patung, maka Nabi Musa marah itu. Kenapa kamu nggak biarkan dia saja? Mereka itu sudah betul. Karena apa? Seluruh alam semesta adalah Allah, maka patung tadi adalah Allah. Mereka betul, kamu yang salah. Sampai Nabi Harun ditarik jenggotnya itu, disalahkan Nabi Musa. Nah ini adalah tafsir yang sangat dibalik-balik oleh apa? Orang-orang Sufiyah. Padahal yang betul, kenapa Nabi Harun dimarahi oleh Nabi Musa? Karena apa? Nabi Harun tidak segera menceritakan kepada Musa akan kebatilan kaumnya. Itra'aitahum dallu, ketika engkau melihat mereka sesat. Jadi Nabi Musa menyalahkan kaumnya. Nabi Musa juga menyalahkan Harun bukan karena Harun menentang kesyirikan, bukan. Tapi karena Harun tidak segera mengejar Nabi Musa untuk menceritakan kejadian yang sedang parah itu, yang sedang dirusak oleh siapa? Yang sedang disebabkan oleh Samiri. Akan tapi dalam Fususul Hikam maka kisahnya dibalik-balik. Nabi Harun dianggap salah karena menentang kesyirikan. Fususul Hikam kitab sufi itulah. Kitab apa itu termasuk tertinggi punya orang-orang sufi yang gulu. Yang mana sufi yang lain mengkafirkan orang ini, mengkafirkan siapa itu Ibnu Arabi. Karena berlebihan di dalam apa gulunya itu. Nabi Harun tak punya kuasa apa untuk menghalang mereka. Allah Ta'ala wallahu alam tidak disebutkan dalam Al-Quran beliau punya mukjizat apa dan apa. Bahkan apa Nabi Harun mengatakan wakadu an yaqtulunani, hampir-hampir mereka membunuhku.
Wajar seperti itu. Dan Bani Israel sudah biasa membunuh para nabi. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi adalah dalam rangka membantah orang Jabriyah yang mengatakan kita ini hanya dipaksa untuk berbuat, maka hakikatnya kita ini bukan ahli maksiat. Kita adalah sekedar menjalankan ketaatan. Pencuri adalah orang yang taat, perampok, pezina, peminum khamr adalah orang yang taat karena mereka menjalankan takdir Allah. Ini salah besar. Kita disuruh ibadah untuk menjalankan menjalankan syariat, bukan menjalankan takdir. Masalah takdir tanpa kita taati, kita memang akan berjalan menuju ke takdir kita. Bukan kita diwajibkan untuk mendatangi takdir. Tapi kita diwajibkan untuk menjalankan syariat. Masalah takdirnya terserah Allah. Ditakdirkan sakit atau sehat atau itu terserah Allah. Tayyib. Dan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Sufiyah dan Jabriyah dalam masalah ini. Makanya mereka bahkan mengatakan bahwasanya orang-orang Tartar yang menyerang Halab pada waktu itu, mereka itu adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah karena mereka menjalankan takdir untuk membunuh kaum muslimin. Ini kalimat yang terbalik-balik. Salah besar. Dan itu adalah ucapan Syekh Sufiyah pada waktu itu kepada Khazan. Ketika Khazan bertanya, "Kami ingin menyerang negara kalian, kenapa kalian justru membantu kami?" Yaitu Syekh Sufiyah membantu orang-orang Tartar. Maka Syekh Sufiyah ini mengatakan, Anda ini taat pada Allah, Anda menjalankan menjalankan keinginan Allah untuk menghukum muslimin yang durhaka itu, maka kami bantu Anda. Ini adalah pengkhianatan. Makanya jangan heran kalau pada waktu perang-perang melawan para penjajah itu justru orang Sufi banyak membantu orang Belanda. Justru kaum Padri itu, kaum para cucu murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berusaha untuk memerdekakan kaum muslimin. Tapi para orang-orang adat yang ikut Sufiyah, justru mereka yang banyak berkhianat membela orang Belanda. Itu ma'ruf. Tayyib. Kenapa? Case-nya adalah masalah akidah Jabriyah ini. Tayyib, qal li'annaha muwafiqatun li iradatillah al-kauniyatil qadariyah. Karena perbuatan-perbuatan tadi walaupun dia maksiat, itu adalah sesuai dengan keinginan Allah yang bersifat alami, yang bersifat takdir tadi. Fazina wal liwat wal qatl wa syurbul khamr, maka perzinaan, homoseksual, pembunuhan, minum khamar, ala hadal qaul ta'at. Berdasarkan pendapat ini semuanya adalah ketaatan, dan ini ucapan orang Sufiyah memang seperti itu. Wa qad qala ba'dhu ghulatihim, sebagian orang yang hulu di antara mereka ini dia dipanggil dengan Ibnu Israel Najmuddin, Masya Allah. Bintang agama. Gimana bintang agama? Sementara dia perusak. Dia dari kalangan ahli al-hulul wal ittihad. Bahwasanya Allah itu masuk ke makhluk atau Allah memang bersatu dengan makhluk. Asbahtu munfa'ilan lima yakhtarahu Rabbi fa fi'li kulluhu ta'atu. Kata dia mengatakan, jadilah saya itu bereaksi munfa'il terhadap apa yang dipilih oleh Rabbku, maka perbuatanku semuanya adalah ketaatan. Ini dinukilkan kalam batil ini oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa yang ke-8 muka surat 256. Baik. Dan bantahannya adalah besok insyaallah, wallahu a'lam, disebutkan di sini. Jabarnya kadernya dari mana mereka mendapatkan metodologi pikiran macam ni? Daripada Al-Kalam juga. Wallahu a'lam. Ana tidak tahu kalau yang Jabriyah, kalau Qadariyah memang, kalau Jabriyah wallahu a'lam. Kalau Qadariyah Mu'tazilah memang dari Ahlul Kalam. Ataupun ada dari yang telah diselewengkan oleh mereka. Banyak. Banyak sekali. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Banyak sekali tentang masalah Jabriyah.